Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Angel di mata kuliah Web and Mobile Application Development. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari suatu topik baru, yaitu Add Custom Logic to Your App. Nah, kita akan mengenal suatu istilah baru, yaitu microflows. Microflows digunakan untuk menambahkan logic dalam apps atau aplikasi yang sedang dibuat. Microflows juga dapat digunakan untuk mengotomatisasikan suatu proses dari aplikasi yang kita bangun, sehingga sistem yang akan kita bangun akan menjadi lebih pintar. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan microflows, di sini kita akan mengenal beberapa elemen-elemen di microflows. Yang pertama ada start event, yang menandakan bahwa suatu tahap akan dimulai dari tahap tersebut. Kemudian ada end event yang menandakan bahwa logic tersebut akan berakhir di tahap tersebut. Kemudian ada sequence flow yang menandakan bahwa suatu elemen akan dihubungkan dengan elemen yang lainnya. Kemudian ada activity yang menandakan suatu proses dari microflow tersebut. Kemudian ada decision. Decision digunakan untuk memecahkan satu activity ke beberapa activity. Sedangkan untuk merge bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa activity menjadi suatu activity. Selanjutnya ada parameter yang menandakan entitas utama dari microflow tersebut. Kemudian ada annotation yang menandakan bahwa kita dapat memberikan komentar. Dan ada annotation flow yang menghubungkan suatu annotation dengan annotation yang lainnya. Nah, kita akan masuk di contoh kasus yaitu yang keempat, di mana sebagai administrator, Willy ingin dapat menjadwalkan acara pelatihan dari halaman course dengan nama kursus yang sudah terpilih, sehingga ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk hal ini. Nah, berdasarkan dari kasus tersebut, kita akan membuat microflow dengan gambar berikut ini. Dan bisa dilihat di sini, kita akan mulai dengan start event dan selanjutnya akan dihubungkan dengan suatu activity yaitu create object. Nah, untuk microflow activity tersebut kita akan memberikan nama new training event yang nantinya akan kita hubungkan ke entitas yaitu training event. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan satu activity yaitu show training event page dan diakhiri dengan end event. Penasaran dengan pembuatannya? Yuk kita langsung ke Mendix. Nah, teman-teman silakan untuk membuka Mendix Studio kalian sesuai dengan project yang sudah dibuat terakhir kali. Nah, di sini kita akan membuat suatu microflow sesuai dengan kasus yang sudah disebutkan. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuka halaman course overview. Nah, di halaman ini kita akan menambahkan suatu button microflow yang nantinya akan kita sambungkan dengan entity-entity yang lain. Nah, di sini kita dapat melihat pada bagian kanan terdapat toolbox. Dan di sini teman-teman dapat mencari button call microflow. Nah, teman-teman dapat melakukan drag and drop. Jadi di sini. Nah, untuk captionnya kita akan menambahkan caption tersebut dengan add training event. Setelah itu, teman-teman di sini dapat select microflow dan kita akan menambahkan suatu microflow baru. Teman-teman dapat menekan tombol tambah tersebut dan di sini kita akan memberikan nama microflow ini dengan course underscore schedule training event. Course merupakan entity yang akan kita gunakan. Dan schedule training event merupakan function untuk microflow-nya. Setelah itu, teman-teman dapat menekan tombol create. Nah, ini merupakan tampilan microflow yang sudah kita buat. Dan di sini teman-teman dapat melihatnya pada bagian kiri di microflows untuk course schedule training event. Nah, kita akan balik ke halaman course overview terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan custom untuk buttonnya. Nah, untuk ikonnya saya akan memilih calendar. Dan di sini teman-teman juga dapat melakukan customize untuk stylenya. Dengan inverse, primary, info, success, dan lain-lain. Tapi untuk kasus ini, saya akan gunakan primary. Nah, kita akan balik ke microflows yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan suatu activities, yaitu create object.
Nah, jika teman-teman lihat dari toolbox pada sebelah kanan ini, terdapat beberapa elemen yang dapat teman-teman gunakan untuk pembuatan microflow. Nah, sesuai dengan activity tadi, kita akan drag and drop activity dari create object. Teman-teman dapat melakukan drag and drop dan dapat menaruhnya di antara garis-garis tadi. Nah, jika sudah, di sini teman-teman dapat mengklik activity tersebut dan pada bagian kanan terdapat properties. Nah, di sini kita dapat menghubungkannya dengan entity dan lain-lain. Nah, untuk entity-nya di sini kita akan hubungkan dengan entity training event. Jadi teman-teman dapat memilih entity training event di sini. Kemudian menekan tombol select. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan initialize members. Caranya bagaimana? Di sini teman-teman dapat menekan tombol add new value. Nah, di sini teman-teman dapat memilih training event course. Nah, jika sudah, di sini kita akan memilih $course pada my first module course. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita akan set initial value-nya. Setelah itu, teman-teman dapat menekan tombol add. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini untuk activity create object. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan activity yaitu show a page. Nah, kita dapat kembali ke toolbox yang sebelumnya. Dan di sini teman-teman dapat mencari activity show page. Teman-teman dapat melakukan drag and drop dan menaruhnya di sebelah kanan activity create object. Nah, jika sudah, di sini teman-teman dapat mengklik activity tersebut dan di sini kita akan menghubungkan show page tersebut dengan page training event. Jika sudah, di sini teman-teman dapat melakukan select dan objek tupasnya. Di sini kita akan menambahkan objek yaitu new training event. Nah, jika sudah, maka microflow kita telah selesai dibuat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membuat microflow untuk kasus tersebut. Nah, kurang lebih microflow-nya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mempreview dan melihat bagaimana tampilan atau fungsi dari microflow tersebut. Nah, di sini teman-teman dapat menekan tombol preview yang berada di atas ini. Dan Mendix-nya akan berjalan sebentar. Nah, untuk tampilannya, Mendix kita akan seperti ini, di mana tadi kita sudah menambahkan button Add Training Event pada halaman course. Maka di sini kita akan ke halaman course. Nah, di sini terdapat tombol Add Training Event tadi yang telah kita buat. Nah, kita akan mencoba untuk menekan tombol tersebut. Nah, di sini untuk course-nya sudah terdapat mata kuliah MAD yang sebelumnya telah kita tambahkan. Nah, di sini untuk location-nya teman-teman dapat pilih, untuk teacher-nya juga teman-teman dapat pilih, dan start date-nya juga dapat dipilih ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, di sini kita akan menekan tombol save. Nah, maka di sini akan ada suatu data baru yang telah kita tambahkan di training event overview-nya, yaitu dengan course MAD, dan location-nya, teacher, dan yang lainnya.
Nah, jika sudah, teman-teman dapat melakukan close preview apabila teman-teman ingin melihat kembali atau mengecek kembali proyek yang telah dikerjakan. Nah, microflow ini sebenarnya teman-teman dapat mengaplikasikannya bukan hanya untuk create object dan lain-lain, tapi kalau teman-teman lihat dari sini, pada bagian toolbox, teman-teman juga dapat melakukan aggregate list, close page, delete, retrieve, dan yang lain-lainnya, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Silakan dicoba untuk membuat microflow yang lain. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mencoba untuk membuat microflow di Mendix, sesuai dengan kasus keempat. Gimana? Pasti seru kan? Nah, apabila teman-teman memiliki kendala untuk di video kali ini, teman-teman dapat langsung menanyakannya melalui email berikut ini. Saya Angel, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.